Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara kembalikan motor curian kepada korban. AS gempur target Iran, Trump klaim Teheran ingin berdamai. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri bantah terkait bisnis dan isu mundur. OJK sita aset 113,9 miliar dalam kasus asuransi jiwa Prolife. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Menyapa Indonesia Malam akan menghadirkan informasi peristiwa dari dalam negeri dan mancanegara. Bersama saya, Tiara Dianti. Dan inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Kami awali dengan informasi Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara bersama unit Reskrim Polsek Koja berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Kali ini motor curian tersebut berhasil kembali ke tangan pemilik. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara bersama unit Reskrim Polsek Koja berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Penyerahan kendaraan dilakukan oleh Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Bima Sakti Priya Laksana, kepada pemiliknya Samin warga Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Barat, setelah proses verifikasi dokumen dan kepemilikan kenegaraan dinyatakan lengkap. Dalam keterangannya, Kompol Bima menjelaskan bahwa pelaku menjalankan aksinya dengan modus berpura-pura menjadi teman dekat korban setelah berkenalan melalui media sosial Facebook. Berbekal informasi dari masyarakat serta sinergi dengan Pokdar Kamtibnas dan tim penyidik, pelaku akhirnya berhasil diamankan beserta barang bukti kendaraan milik korban. Kompol Bima menegaskan pengembalian barang bukti kepada korban merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Barang bukti milik korban. Untuk pelaku sendiri di sini kami terapkan pasal 476 dan atau 477 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dan alhamdulillah pada hari ini juga bertepatan dengan kegiatan dari Polda Metro Jaya, yaitu Operasi Brantas Jaya yang berfokus kepada kejadian atau para pelaku curanmor. Di sini kami juga akan melaksanakan pengembalian barang bukti kepada korban yang dimana sudah kita cek baik legalitasnya dan juga barang bukti tersebut merupakan benar milik korban. Motor curian tersebut berhasil kembali ke tangan pemilik. Rasa syukur dan haru turut disampaikan oleh korban yang mengaku tidak menyangka sepeda motornya dapat ditemukan dan dikembalikan tanpa dipungut biaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian sepeda di Kota Metro Lampung. Petugas menangkap keduanya berbekal dari rekaman kamera pengawas. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro Lampung. Dalam hitungan kurang dari 30 detik, 2 pelaku berhasil membawa kabur 1 unit sepeda milik warga yang terparkir di halaman rumah. Berbekal rekaman kamera pengawas, Satreskrim Polres Metro berhasil mengidentifikasi dan juga menangkap 2 pelaku berinisial SE dan MA di kediamannya mereka masing-masing. Keduanya diketahui merupakan residivis dalam kasus pencurian dan narkotika. Kedua tersangka mengaku sebelum mencari sepeda mereka berniat mencuri ayam namun gagal karena ayamnya lepas. Bang, tadinya mau ngambil ayam apa gimana sih sampai bisa ngambil sepeda orang? Iya Pak, mau ngambil ayam tadi ya Pak. Emang udah keliling-keliling gitu di situ? Belum Pak, itu karena nggak sengaja lewat aja Pak. Ngambil lewat, ngeliat sepeda. Ngeliat ayam tadi ya Pak. Oh, Ayam jago Pak. Tersangka inisial M dan S. Jadi tersangka ada 2 orang. Untuk kronologi kejadian di daerah Purwosari Metro Utara tersebut adalah pihak tersangka 2 orang ini yang inisial M dan S ini hendak melakukan hunting untuk mencari dan mencuri ayam di daerah tersebut. Lalu tersangka 2 orang ini melihat ada sepeda yang terparkir di halaman, lalu dilakukan proses pencurian tersebut. Langsung
pada saat itu. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan. Mereka terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Metro Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi eksibisionis seorang pria pengendara sepeda motor terekam kamera pengawas warga Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga murka dan membuat sayembara dengan memajang foto pelaku di sudut setiap gang agar pelaku segera ditangkap. Rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria pengendara sepeda motor melakukan eksibisionis di kawasan Kafling Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Pelaku melakukan eksibisionis setelah melihat seorang remaja putri duduk di depan rumah dengan durasi 1 menit. Menurut keterangan warga, aksi ini terjadi saat kondisi lingkungan sedang sepi. Warga merasa resah dan khawatir, terutama terhadap keselamatan perempuan dan anak-anak di lingkungan mereka. Tanggapan saya tentang kejadian ini, tentunya saya resah ya. Iya. Di daerah sini karena ada kejadian ini. Saya takut jika kejadian ini terulang kembali. Dan semoga bisa tangkap pelakunya. Bang, ini warga di sini nempel foto supaya apa nih Bang? Mungkin biar mengenali atau apa gitu pelakunya? Supaya warga sini tahu atas kejadian ini. Juga supaya berhati-hati warga di sini. Iya. Dan juga semoga ketangkap juga. Pas belokan kita. Oh, pas depan sini. Nah, itu apa sih Pak Haji? Pengendara ngapain sih Pak Haji? Nggak ngerti juga, begitu dia belok, kayaknya mungkin di tempat duduk situ ada cewek, ada perempuan. Sendirian. Terus dia tiba-tiba dia berhenti, langsung melakukan seperti itu. Oh, langsung ya Pak Haji ya? Iya, langsung melakukan normal itu kan. Iya. Kalau lihat dari CCTV masih remaja nggak Pak Haji? Itu pelakunya? Masih pakai muda ya? Kayaknya masih sore banget ya, belum terlalu malam hari Pak Haji? Jam 10. Oh, jam 10. 15. Ya. Kalau ini plat nomornya ketahuan Pak Haji? Enggak kelihatan, tidak nampak ya. Usai kejadian, warga berinisiatif menyebarkan foto pelaku dan memasangnya di sejumlah gang, serta sayembara bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi mengenai keberadaan pelaku. Warga berharap pelaku segera berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain eksibisionis, di lokasi ini sebelumnya juga terjadi begal payudara oleh pengendara sepeda motor beratribut ojol. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dua orang pelaku ganjal ATM menangis saat diamankan warga di minimarket di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Kedua pelaku bersama rekannya yang melarikan diri mengganjal ATM dan menukar kartu ATM milik seorang korban. Dua orang pelaku ganjal ATM ED dan RP di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara berhasil diamankan warga setelah ketahuan beraksi di minimarket di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Kedua pelaku yang panik bahkan menangis dan memohon kepada korbannya agar tidak diserahkan kepada kepolisian dan massa yang sudah menunggu di luar minimarket. Peristiwa ini bermula saat pelaku berjumlah 3 orang melancarkan aksinya dan berpura-pura menolong korbannya yang merupakan seorang ibu. Modus ketiga pelaku mengganjal ATM menggunakan tusuk gigi ke dalam mesin dan menukar kartu ATM korban. Korban yang tersadar kemudian berteriak minta tolong hingga akhirnya kedua pelaku berhasil ditangkap sementara satu pelaku lainnya melarikan diri. Ya baik rekan-rekan media, bahwa pada tanggal 20 Juni ya sekira pukul 9 pagi tim Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan berhasil melakukan upaya paksa penangkapan terhadap 2 dari 3 pelaku modus pencurian ATM ya. Dengan modus yang dimaksud ini adalah modus ganjal ATM. Jadi kita terangkan bahwa total pelaku ada 3 yang memang sudah berada di salah satu ATM minimarket. Petugas mengamankan 17 kartu ATM berbagai macam bank, tusuk gigi, uang Rp450.000 dan sepeda motor. Petugas masih melakukan pengejaran terhadap 1 orang pelaku lainnya yang melarikan diri.
Kedua pelaku dijerat dengan pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Diduga terbakar api cemburu, seorang pria nyaris menusuk teman pacar di area parkiran Kafe Danau Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku yang merupakan residivis kasus penganiayaan berat ini geram memergoki korban berduaan bersama pacarnya. Bang, mau bawa saja bang, sharing tuh, bawa saja. Inilah detik-detik keributan yang terjadi di area parkiran Kafe Danau Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, yang sempat direkam kamera warga. Secara brutal, pelaku mencoba menusuk seorang pria menggunakan pisau saat memergoki kekasihnya berduaan bersama korban. Beruntung warga berhasil merebut pisau pelaku hingga akhirnya pelaku melarikan diri. Diduga aksi nekat pelaku lantaran cemburu buta. Kurang dari 24 jam, tim unit Reskrim Polsek Cikande menangkap pelaku di kediaman orang tuanya di Desa Penampang, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang saat dirinya sedang tertidur lelap di kamar. Petugas menyita barang bukti berupa sebuah sarung pisau kulit. Dari hasil data catatan kriminal, pelaku merupakan seorang residivis kambuhan yang belum lama ini keluar dari lembaga pemasyarakatan atas kasus penganiayaan berat. Kami bersama tim mengamankan pelaku di kediamannya dan pelaku pada saat itu sedang tidur. Pukul 21.00 pelaku mengacungkan senjata tajam berupa pisau kepada pacarnya berinisial T yang waktu itu ada laki-laki yang mendekatinya berinisial N. Berarti motifnya cemburu? Motifnya motif cemburu, asmara. Kalau si pelaku ini merupakan residivis dan? Betul. Pelaku baru keluar dari penjara dengan perkara penganiayaan. Tidak ada korban, hanya saja percobaannya sudah terjadi. Ya, artinya pelaku sudah mengeluarkan pisau dari sarungnya, kemudian mengarahkan kepada laki-laki yang mendekati pacarnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Motor gerobak pedagang sayur dicuri di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Aksi pencurian terekam kamera CCTV dan telah dilaporkan kepada petugas kepolisian. Inilah rekaman kamera CCTV sesaat aksi pencurian motor gerobak pedagang sayur yang dibawa lari 4 kawanan pencuri di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Keempat pelaku membagi tugas untuk membawa motor gerobak korban. Para pelaku sempat meninggalkan motor gerobak di persimpangan saat melihat pengendara motor yang melintas. Namun para pelaku kembali dan lanjut membawa lari kendaraan ini. Kejadian juga di sini nggak ada yang tahu ya, cuman karena tengah malam saya juga tidur. Sekitar sini itu orang nggak ada yang tahu. Karena tahunya itu dari CCTV aja. Saya ke pasar jam 3. Jam 3 saya ke pasar, lah saya tahunya sepulang dari pasar saya bawa sayuran, gerobak saya udah nggak ada. Nah saya di situ saya panik, aduh gerobak saya kemana gitu. Akhirnya saya tanya ke yang punya CCTV. Tapi karena saking paniknya, ini saya ngurusin dagangan yang saya udah belanjain itu. Korban melaporkan kejadian ke petugas kepolisian setempat. Korban berharap pihak kepolisian segera menangkap para pelaku lantaran motor gerobak sayur yang dicuri merupakan mata pencarian untuk menafkahi keluarganya. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap kasus tawuran maut di Jalan Rawajati Timur Raya Pancoran yang menewaskan seorang remaja berinisial MFR. Polisi menangkap 4 pelaku dan menyita sejumlah senjata tajam serta barang bukti lain yang digunakan saat aksi tawuran. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap kasus tawuran maut yang terjadi di Jalan Rawajati Timur Raya Pancoran. Petugas mengamankan 4 orang pelaku, keempat pelaku terdiri dari 3 anak berhadapan dengan hukum berinisial APK, AFF, dan RSR, serta 1 tersangka dewasa bernama Dimas Nanda Pamungkas. Kanit Ratmor Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Polisi Teddy Rohendi,
mengatakan bahwa penyidik menyita hasil visum korban, rekaman CCTV, 2 bilah senjata tajam jenis corbek, 1 bilah celurit panjang, dan serta 1 busur dan anak panah yang diduga digunakan saat tawuran berlangsung. Akibat bentrokan, seorang korban berinisial MFR meninggal dunia dengan luka bacok di bagian punggung dan kepala. Sekitar pukul 4.48 WIB, kelompok tim Cilitan dan tim Salak yang diperkirakan berjumlah sekitar 20 orang telah berhadapan dengan kelompok lawan, yaitu tim Kujang Mampang dan tim Motekar yang diperkirakan berjumlah lebih dari 30 orang. Kedua kelompok kemudian terlibat aksi saling serang menggunakan senjata tajam. Dan untuk orang yang kami amankan, ada 3 ABH dengan nama inisial APK, yang kedua AFF, dan 3 RSR. Dan untuk tersangka ada 1, atas nama Dimas Nanda Pamungkas. Para tersangka dijerat dengan pasal 472 KUHP tentang penyerangan atau perkelahian berkelompok, pasal 307 ayat 1 KUHP tentang kepemilikan senjata tajam tanpa hak, serta pasal 262 dan pasal 466 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dan juga pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Berkas perkara 3 tersangka anak telah dilimpahkan ke Kejaksaan melalui mekanisme sistem peradilan pidana anak, sedangkan 1 tersangka dewasa masih menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pesta minuman keras di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berujung maut. Seorang pemulung tewas ditikam sahabat seprofesinya. Diduga penikaman dipicu cekcok soal uang kembalian pembelian lalapan. Peristiwa berdarah ini terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir TPA Tamangapa Antang, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Korban Dana Permana, 35 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung, tewas bersimbah darah dengan kondisi perut robek akibat sabetan senjata tajam. Insiden bermula saat korban dan pelaku yang sama-sama berprofesi sebagai pemulung tengah asyik mengonsumsi minuman keras bersama rekan-rekan lainnya. Dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol, pelaku kemudian menyuruh korban untuk membeli ayam lalapan. Namun sekembalinya korban, pelaku dan korban cekcok akibat uang kembalian membeli ayam lalapan dibelikan rokok oleh korban. Pelaku yang gelap mata menikam korban hingga meregang nyawa di lokasi kejadian. Aparat kepolisian Polsek Manggala Makassar melakukan olah TKP serta mengamankan 1 botol minuman keras tradisional jenis balo. Jadi penyebabnya karena informasi dari istrinya bahwa korban itu sebelumnya itu minum bersama terduga pelaku, sehingga terjadi percekcokan di tempat itu, termasuk juga masalah uang kembalian yang dipakai beli makanan diminta untuk beli rokok lagi, seperti gitu. Jadi terjadi percekcokan di situ sehingga terjadi penikaman. Ini pesta miras atau di mana? Untuk sementara di lokasi didapati beberapa bekas-bekas tempat minum yang dipakai oleh terduga pelaku dengan korban dan teman-temannya. Jenazah korban dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk melakukan proses autopsi. Petugas memburu pelaku yang identitasnya sudah dikantongi. Kasus pembunuhan ini ditangani intensif oleh Polsek Manggala. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Melawan saat hendak ditangkap, 2 pelaku begal dan curanmor lintas provinsi ditembak aparat kepolisian di tempat persembunyiannya di Provinsi Bengkulu. 2 pelaku begal dan curanmor diamankan tim gabungan dari Polsek Rupit Polres Musirawas Utara dibantu Jataras Polda Bengkulu. Keduanya mendapatkan tindakan tegas terukur pada dari petugas di bagian kaki lantaran melawan saat penangkapan di tempat persembunyiannya di Provinsi Bengkulu. Usai dilumpuhkan, pelaku dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kedua pelaku, Nedi Afriza dan Iwan, merupakan pelaku spesialis curanmor dan begal lintas provinsi yang beraksi di wilayah Lubuk Linggau dan juga Musirawas. Berdasarkan pengakuannya, pelaku kerap mencuri dan membegal. Aksi terakhir pelaku pada bulan Mei lalu di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Salah satu pelaku yang bernama Nedi, jadi didapat di lokasi yang sesuai dengan yang dilakukan penyelidikan, yaitu di daerah Curug. Kemudian dari tertangkapnya Nedi dikembangkan lagi, dapatlah terduga pelaku yang ketiga, yaitu yang bernama Iwan. Nah, yang bernama Iwan ini karena mereka ini memang residivis yang ada beberapa LP-nya di Polres lain.
Ada Iwan, kemudian dilakukan penyelidikan kembali, pendalaman, didapatlah keberadaan Iwan ini berada di Kampung Melayu Bengkulu. Karena dari polsek kita juga keterbatasan daripada personil, jadi saya selaku Kapolsek menyarankan untuk agar di backup oleh kepolisian setempat. Sepeda motor hasil curian dijual oleh pelaku ke tangan penadah yang kini buron, sementara uang hasil mencuri diakui para pelaku digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta mengkonsumsi narkoba. Tribusi Rawas Utara, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kepolisian sektor AB Pura berhasil menggagalkan upaya transaksi penjualan puluhan butir amunisi ilegal yang rencananya akan dijual ke negara tetangga Papua Nugini. Puluhan amunisi ini diperoleh dari mertua pelaku yang merupakan purnawirawan anggota TNI. Inilah detik-detik proses penangkapan pelaku GSP alias Gio di AB Pura, Kota Jayapura. Ia ditangkap ketika hendak membawa amunisi untuk dijual. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus W.A. Maklarimboen menegaskan bahwa tim penyidik saat ini masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap asal-usul amunisi tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pemasok maupun pihak lain yang terlibat dalam peredarannya. Tersebut didapati di dalam jok motor daripada yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, interogasi awal dan wawancara, bahwa sumber dari amunisi tersebut berasal dari mertua yang bersangkutan yang merupakan juga purnawirawan yang beralamat di Kabupaten Jayapura. Nah, dari tujuan daripada menjual ini untuk memenuhi kebutuhan, ya, dan kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, sehingga untuk melakukan transaksi jual beli. Dijelaskan penangkapan ini berawal dari informasi intelijen di lapangan terkait adanya rencana transaksi jual beli amunisi ilegal di sekitar Jalan Manokwari. Tim kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang pada saat itu telah diincar petugas dengan barang bukti amunisi yang siap dijual. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku GSP mengaku nekat menjual puluhan pelaju tajam tersebut karena membutuhkan uang mendesak untuk melunasi utang setoran mobil Maxim yang telah menunggak selama 2 bulan sebesar 5 juta. Saat ini pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Polsek AB Pura untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka GSP dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atas dugaan tindak pidana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, dan menyembunyikan amunisi tanpa hak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, Simpo TV, melaporkan. Gelombang panas suhu London tembus 37 derajat. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke sejumlah target militer Iran. Di tengah memanasnya konflik, Presiden Donald Trump mengklaim Teheran telah menghubunginya dan ingin kembali mencapai kesepakatan. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan terbaru terhadap sejumlah target militer di Iran. Dalam rekaman terlihat ledakan besar disertai kepulan asap tebal membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran serangan. CENTCOM menyatakan operasi tersebut menargetkan sekitar 90 fasilitas militer di sepanjang wilayah pantai Iran. Sasarannya meliputi sistem pertahanan udara, fasilitas pengawasan pantai, gudang rudal dan drone, kemampuan angkatan laut, serta infrastruktur logistik militer. Militer Amerika menegaskan serangan ini bertujuan melemahkan kemampuan Iran
melancarkan serangan terhadap kapal dagang dan pelayar sipil di Selat Hormuz. Operasi tersebut merupakan lanjutan dari serangan sehari sebelumnya yang diklaim menghancurkan puluhan target milik Korps Garda Revolusi Islam Iran. Washington menyebut tindakan itu dilakukan setelah Iran dituduh melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menyerang 3 kapal dagang di Selat Hormuz. Namun Teheran membantah tuduhan tersebut dan menuduh Amerika justru melanggar memorandum kesepahaman yang telah disepakati kedua negara. Di tengah memanasnya situasi, Presiden Donald Trump menyatakan para pejabat Iran telah menghubunginya dan sangat ingin mencapai kesepakatan baru. Meski demikian, Trump menilai negosiasi saat ini hanya akan menjadi pembicaraan yang sia-sia selama konflik masih berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepulan asap tebal terlihat memenuhi langit di atas kawasan dermaga nelayan di Bandar Banot, Provinsi Bushehr, Iran Selatan. Insiden ini terjadi menyusul laporan mengenai serangan baru yang dilancarkan Amerika Serikat ke sejumlah lokasi di wilayah Iran. Rekaman video memperlihatkan kepulan asap memenuhi langit dermaga nelayan Bandar Banot. Menurut kantor berita resmi Iran, IRNA, beberapa titik di Provinsi Bushehr menjadi sasaran serangan. Di antaranya kawasan sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, pangkalan militer Chagadak, serta dermaga nelayan di Bandar Banot. Serangan ini terjadi setelah Washington menuduh Teheran menargetkan 3 kapal dagang yang melintasi selat tersebut. Namun Iran tidak mengakui tuduhan itu dan menyatakan telah membalas dengan menargetkan infrastruktur serta fasilitas penting milik pangkalan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan serangan dilakukan terhadap lokasi-lokasi yang diklaim berkaitan dengan kemampuan Iran mengancam jalur pelayaran di Selat Hormuz. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa akibat serangan tersebut. Pertukaran serangan ini menandai kembali memanasnya hubungan kedua negara, meski sebelumnya Iran dan Amerika Serikat sempat menandatangani kesepahaman gencatan senjata dan memulai putaran awal perundingan di Swiss. Sejak saat itu, kedua pihak saling menuduh telah melanggar kesepakatan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, ribuan warga Iran memadati kompleks makam Imam Reza di kota Mashhad, Iran Timur Laut untuk mengantarkan mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei ke tempat peristirahatan terakhirnya. Prosesi ini menutup rangkaian upacara penghormatan yang berlangsung selama beberapa hari di Iran dan Irak. Ribuan pelayat berkumpul di komplek makam Imam Reza di kota Mashhad, Iran Timur Laut untuk mengikuti proses pemakaman mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Rekaman menunjukkan massa membawa foto Khamenei dan mengibarkan bendera Iran sebelum mengikuti sholat jenazah di hadapan peti jenazah. Media pemerintah Iran melaporkan iring-iringan pemakaman dimulai dari Jalan Imam Reza pada sore hari waktu setempat. Sholat jenazah dipimpin oleh putra sulung Khamenei, Ayatollah Mustafa Khamenei. Rangkaian upacara penghormatan dimulai pada Minggu di komplek Imam Khomeini Mosala, Teheran, dan dilanjutkan ke kota Qom sebelum jenazah dibawa ke Irak untuk prosesi penghormatan di kota suci Najaf dan Karbala. Setelah seluruh rangkaian tersebut selesai, jenazah Khamenei kembali ke Iran dan dimakamkan di komplek makam Imam Reza di kota Mashhad. Pemerintah Iran menyatakan Ali Khamenei tewas pada hari pertama operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel yang dilancarkan pada 28 Februari. Setelah itu putranya Mojtaba Khamenei ditunjuk sebagai penerus pemimpin tertinggi Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan umat Muslim Syiah menggelar prosesi duka di kota Kargil, wilayah Ladakh, India untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Mereka menyatakan akan terus meneruskan ajaran dan perjuangan Khamenei. Ribuan umat muslim Syiah memadati jalan-jalan kota Kargil, wilayah Ladakh, India dalam prosesi duka untuk mengenang mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Rekaman menunjukkan para pelayat membawa foto Khamenei, bendera dan juga spanduk selama iring-iringan berlangsung. Sejumlah anak-anak juga turut mengikuti prosesi dengan membawa tas bergambar para korban serangan di sekolah menginap Irak. Tokoh agama Syed Ali Musafi menyatakan Khamenei akan selalu hidup dalam hati para pengikutnya dan warisan ajarannya akan terus diteruskan dari generasi ke generasi. Ia juga menegaskan pihak yang bertanggung jawab atas kematian Khamenei harus dimintai pertanggungjawaban melalui proses hukum yang adil. Para peserta menilai Khamenei merupakan tokoh agama yang memperjuangkan keadilan dan membela masyarakat muslim yang mengalami penindasan di berbagai belahan dunia.
Mereka menegaskan akan terus mendukung masyarakat yang mereka anggap menjadi korban penindasan sesuai dengan ajaran Kemenik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri pastikan delegasi Indonesia ke Iran sebagai bentuk penguatan hubungan bilateral kedua negara, serta menunjukkan konsep politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Hal ini disorot usai Presiden Prabowo mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono dan Ketua MPR RI ke Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang menjelaskan, alasan penunjukan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Menteri Luar Negeri Sugiono adalah untuk mewakili negara dalam penghormatan terakhir kepada pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Menurutnya, kunjungan juga untuk memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terakhir almarhum pemimpin tertinggi Iran tersebut. Yvonne menyebut pertemuan antar Menlu Indonesia-Iran dilakukan sebagai bentuk percepatan koordinasi kedua negara, serta langkah tanggap menghadapi kondisi geopolitik saat ini. Hal ini disampaikan Yvonne saat memberikan keterangan pers di kantor Kemenlu Jakarta pada Kamis petang. Ini perwakilan bangsa Indonesia mengunjungi negara sahabat. Tentunya kunjungan Menlu RI dan Ketua MPR RI ini, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, pertemuan bilateral Menlu RI kita memperkuat koordinasi kita antara Indonesia dan Iran, memperkuat hubungan bilateral kita yang sudah ada. Dan pertemuan Ketua MPR dengan Ketua Parlemen Iran untuk tentunya memperluas dan memperkuat lagi hubungan antar parlemen Indonesia dan Iran. Itu yang dapat saya sampaikan, dan delegasi ataupun tim yang akan berkunjung ke Iran ini adalah mewakili bangsa Indonesia. I think it's clear, dan itu yang kita perlu fokus di situnya ya Mas ya. Dan ini semakin mencerminkan eratnya hubungan kedua negara, yaitu Indonesia dan Iran, dan kembali lagi menegaskan konsistensi prinsip politik luar negeri kita yang bebas. Lebih lanjut, prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran berlanjut pada Senin lalu di kota Qom, serta diikuti prosesi terpisah di kota Baghdad, Karbala, dan Najaf di negara Irak, sebelum tahap akhir pengebumian jenazah di Mashhad pada Kamis malam. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pihak keluarga korban kerusuhan berdarah di penjara Negombo, Sri Lanka menerima jenazah para petugas dan narapidana yang tewas. Di tengah suasana duka, penyelidik masih berupaya mengungkap penyebab pasti insiden yang menelan puluhan korban jiwa tersebut. Peti jenazah 7 petugas penjara yang diselimuti bendera dibawa menuju penjara Welikada di Colombo untuk mendapatkan penghormatan terakhir. Para petugas, pejabat, dan keluarga yang berduka turut mengantarkan prosesi sebelum jenazah diserahkan kepada masing-masing keluarga. Di sisi lain, jenazah 19 narapidana yang meninggal dalam kerusuhan juga telah diserahkan kepada pihak keluarga setelah menjalani proses otopsi di Negombo. Pemerintah Sri Lanka menyatakan, kerusuhan bermula pada 5 Juli dan memuncak sehari kemudian. Hasil penyelidikan awal menunjukkan ketegangan dipicu oleh dugaan upaya penyelundupan narkoba yang melibatkan sekelompok narapidana. Situasi kemudian berubah menjadi bentrokan antar kelompok narapidana dan petugas penjara. Pihak berwenang menyebut, petugas diserang menggunakan batu dan tongkat, sehingga terpaksa melepaskan tembakan setelah sejumlah senjata api dikuasai narapidana. Hingga kini penyelidikan masih dilakukan oleh kepolisian, otoritas pemasyarakatan, serta komite independen yang dibentuk atas persetujuan kabinet untuk mengungkap penyebab dan tanggung jawab atas insiden tersebut. Media lokal melaporkan jumlah korban tewas meningkat menjadi 28 orang, yang terdiri dari 8 petugas penjara dan 20 narapidana. Sementara itu, lebih dari 100 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Tragedi ini kembali menyoroti masalah kronis kelebihan kapasitas penjara di Sri Lanka. Penjara Negombo disebut menampung hingga 2.600 narapidana, jauh melebihi kapasitas ideal yang hanya sekitar 650 orang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penjaga pantai Filipina mengevakuasi 15 keluarga yang terjebak banjir di Provinsi Sultan Kudarat, Pulau Mindanao. Hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut membuat permukiman terendam dan memaksa warga meninggalkan rumah mereka. Pemirsa, seperti inilah situasi saat petugas menembus genangan air sambil menggendong warga menuju tempat yang lebih aman. Sebagian korban dievakuasi menggunakan perahu, sementara petugas lain memindahkan barang-barang milik warga di tengah banjir yang masih merendam kawasan. Pihak penjaga pantai menyatakan, evakuasi meliputi 4 ibu hamil, 6 warga lanjut usia,
serta 26 anak berusia di bawah 10 tahun. Seluruhnya berhasil dibawa ke pusat evakuasi untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan. Sementara itu, petugas tetap disiagakan untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan dan mengantisipasi kemungkinan adanya warga lain yang masih membutuhkan pertolongan. Provinsi Sultan Kudarat merupakan salah satu wilayah yang kerap dilanda banjir saat curah hujan tinggi, terutama di kawasan dataran rendah. Pada Mei 2025, banjir bandang di wilayah ini menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan berdampak pada lebih dari 1.000 keluarga. Sementara itu pada Februari 2026, banjir di Pulau Mindanao dilaporkan menelan 12 korban jiwa. Filipina sendiri merupakan negara yang rawan dilanda badai musiman dan banjir, sehingga operasi evakuasi menggunakan perahu sering dilakukan untuk menjangkau permukiman yang terisolasi oleh luapan air. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gelombang panas yang melanda Inggris membuat suhu di jaringan transportasi umum London menembus 37 derajat Celcius. Kondisi ini memicu keluhan penumpang yang menilai udara di dalam kereta dan bus semakin tidak nyaman. Suhu di sejumlah jaringan transportasi umum London mencapai antara 29 hingga 37 derajat Celcius saat gelombang panas melanda Inggris. Rekaman menunjukkan termometer di dalam bus dan kereta bawah tanah menunjukkan suhu tinggi saat penumpang beraktivitas pada siang hari. Sejumlah penumpang mengaku kesulitan bernapas akibat kondisi yang pengap. Salah satu penumpang mengatakan mertuanya yang berusia 80 tahun sempat pingsan saat menumpang kereta jalur Bakerloo. Penumpang lain menilai kondisi di dalam kereta bawah tanah lebih buruk dibandingkan bus karena sirkulasi udara yang terbatas. Mereka juga menyoroti kondisi para pengemudi bus yang harus bekerja berjam-jam di dalam kabin tertutup tanpa sistem pendingin yang memadai. Sebagian penumpang mendesak pemerintah dan operator transportasi meningkatkan sistem pendingin udara untuk melindungi penumpang maupun pengemudi. Keluhan ini muncul di tengah gelombang panas ketiga yang melanda Inggris pada tahun ini. Cuaca panas ekstrim telah mengganggu layanan kereta api dan menjadikan tahun 2026 sebagai tahun dengan jumlah hari terbanyak yang mencatat suhu di atas 34 derajat Celcius di Inggris. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, krisis air bersih semakin memburuk di Provinsi Hasakah, Suriah Timur Laut. Ribuan warga kesulitan mendapatkan air minum layak konsumsi di tengah meningkatnya suhu dan terbatasnya pasokan air. Warga di Provinsi Hasakah, Suriah Timur Laut terpaksa mengantri untuk mendapatkan air minum bersih. Rekaman menunjukkan warga membawa jerikan dan botol plastik untuk menampung air dari tangki penyaluran. Sebagian di antaranya mengaku harus menempuh jarak yang jauh demi mendapatkan sedikit air minum. Warga menyebut air untuk kebutuhan sehari-hari saat ini berasal dari sumur yang telah tercemar dan tidak layak dikonsumsi. Mereka juga mengeluhkan melambungnya harga air yang dijual oleh truk tangki yang kini mencapai 40.000 hingga 50.000 pound Suriah per pengiriman. Warga berharap pasokan dari stasiun pompa Alok, sumber utama air minum di Hasakah, dapat segera kembali beroperasi. Hasakah mengalami krisis air bersih sejak 2019 setelah stasiun pompa Alok berulang kali mengalami gangguan akibat dampak perang saudara Suriah. Kondisi semakin memburuk setelah para pengemudi truk tangki air melakukan mogok massal akibat persoalan ekonomi dan alokasi bahan bakar. Pemerintah setempat menyatakan tengah menyiapkan pengoperasian kembali stasiun Alok setelah proses perbaikan dan pembersihan ranjang serta sisa perang selesai dilakukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Fenomena El Nino mempercepat penurunan populasi penguin Humboldt di pesisir utara Peru. Para peneliti memperingatkan spesies endemik Peru dan Chile itu kini menghadapi risiko kepunahan apabila kondisi lingkungan terus memburuk. Rekaman video dari Pulau Foca, wilayah Piura, memperlihatkan jumlah penguin Humboldt yang jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peneliti dari Universidad Científica del Sur, Carlos Zafalaga, menyebut populasi penguin Humboldt telah menurun hingga hampir 60% dalam beberapa tahun terakhir. Pada musim panas 2025, diperkirakan hanya tersisa sekitar 5.500 ekor. Es una posibilidad que puede ocurrir a corto plazo, particularmente para el pingüino de Humboldt,
porque ya previo a la ocurrencia de este niño, la población ya venía en descenso. Diferentes investigadores ya habían reportado, por lo menos en los últimos años, un descenso de aproximadamente 60% de la población en relación a números históricos, ¿no? Entonces quedaba como que en el verano del 2025 aproximadamente 5.500 pingüinos. Entonces si a esa población remanente le está afectando el Niño, que está ocasionando falta de reproducción, abandono de nidos y mortalidad, entonces van a haber menos pingüinos en los próximos años y por lo tanto el escenario de extinción es uno. Peningkatan suhu laut sejak bulan Mei memaksa penguin meninggalkan sarang, bermigrasi ke perairan yang lebih dingin, serta meningkatkan angka kematian karena kekurangan makanan. Selain El Nino, populasi penguin Humboldt juga terancam oleh flu burung, aktivitas perikanan, pencemaran, serta kerusakan habitat. Hasil pemantauan di belasan lokasi menunjukkan banyak koloni yang dulunya dihuni ratusan hingga ribuan penguin kini hanya menyisakan beberapa ekor, bahkan ada yang sudah tidak ditemukan sama sekali. Penguin Humboldt merupakan satwa endemik yang hidup di sepanjang pesisir Peru dan Chile. Para peneliti berharap langkah konservasi dapat diperkuat agar spesies ini tidak menghilang dari habitat alaminya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, otoritas lingkungan di Peru Utara meningkatkan pemantauan terhadap dampak fenomena El Nino pada populasi monyet kapusin berwajah putih, salah satu primata paling terancam di wilayah tersebut. Para ahli mengingatkan perubahan iklim dapat memperburuk kondisi habitat satwa langka ini. Rekaman memperlihatkan monyet kapusin berwajah putih beraktivitas di kawasan konservasi regional Angostura Faikal, Provinsi Tams, Peru. Kawasan hutan tropis ini menjadi salah satu habitat terakhir bagi spesies langka tersebut. Ahli satwa liar, Jose Rosilo menjelaskan, El Nino tidak mengancam monyet secara langsung. Namun curah hujan tinggi, banjir, serta perubahan kondisi vegetasi dapat mengganggu ketersediaan pakan dan memecah populasi yang sudah rapuh. Menurutnya, perubahan iklim dapat memengaruhi masa berbunga dan berbuah tanaman yang menjadi sumber makanan primata. Hujan lebat juga berisiko merobohkan pohon, sehingga habitat menjadi terfragmentasi dan menyulitkan pergerakan populasi monyet. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, petugas kawasan konservasi rutin melakukan patroli dan pemantauan satwa liar. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi perubahan kondisi lingkungan dan memastikan populasi primata tetap terlindungi. Pemerintah regional Tams menyatakan upaya konservasi juga difokuskan pada perlindungan habitat monyet kapusin berwajah putih dan monyet howler. Meski demikian, para ahli menegaskan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup kedua spesies itu tetap berupa deforestasi, fragmentasi hutan, serta perdagangan satwa liar ilegal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain. Pertunjukan aksi laga bertajuk Russian Fast and Furious memukau ribuan penonton di kota St. Petersburg, Rusia. Berbagai atraksi ekstrim ditampilkan, mulai dari drift, mobil berjalan dengan 2 roda, hingga kendaraan yang dilalap api. Pertunjukan aksi laga Russian Fast and Furious digelar di kota St. Petersburg, Rusia pada 3 hingga 5 Juli lalu. Rekaman menunjukkan para stuntman profesional memperagakan berbagai atraksi berisiko tinggi, mulai dari balapan mobil drift bersama, mobil berjalan dengan 2 roda, hingga aksi mobil dan sepeda motor yang dilalap api. Pencipta pertunjukan sekaligus Presiden Federasi Olahraga Ekstrem Rusia, Igor Panin mengatakan timnya berupaya mencetak rekor dunia melalui sejumlah atraksi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Salah satu aksi yang menjadi sorotan adalah seorang pengendara motor yang melaju hanya dengan roda belakang sambil menyandarkan kakinya di kap mobil BMW yang sedang melaju. Pengunjung mengaku terkesan dengan keberanian para stuntman yang menampilkan atraksi berbahaya di hadapan penonton. Setelah digelar di St. Petersburg, pertunjukan Russian Fast and Furious dijadwalkan kembali hadir di Moskow pada 4 November 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, polisi Chile menggagalkan peredaran ratusan ribu stiker dan ratusan album koleksi resmi Piala Dunia 2026 palsu dalam sebuah operasi di Santiago. 2 orang berhasil ditangkap dan kini masih menjalani proses penyelidikan. Polisi Chile menangkap 2 orang yang diduga terlibat dalam peredaran stiker dan album koleksi Piala Dunia 2026 palsu di kota Santiago. Pengungkapan kasus berawal dari pemeriksaan rutin terhadap sebuah mobil pick-up mewah yang melintas dengan kaca gelap di persimpangan jalan klub Hapico dan Tosca. Saat memeriksa pengemudi, petugas menemukan bahwa yang bersangkutan tidak membawa SIM dan dokumen kendaraan lengkap, sehingga dilakukan penggeledahan lebih lanjut. Dari dalam kendaraan, polisi menemukan sepucuk pistol replika, hampir 500.000 stiker Piala Dunia 2026 palsu, 300 album palsu, serta berbagai perlengkapan untuk menjual barang tersebut. Polisi memperkirakan nilai kerugian akibat peredaran barang palsu ini mencapai 93 juta peso Chile atau sekitar 100.000 dolar Amerika Serikat. Kedua tersangka yang memiliki riwayat kasus hukum telah diserahkan kepada pihak berwenang. Sementara penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui asal-usul barang palsu tersebut. Kasus ini menambah daftar penyitaan merchandise palsu Piala Dunia 2026 di berbagai negara, seiring tingginya permintaan koleksi resmi menjelang turnamen berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Venezuela meminta Inggris melepaskan cadangan emas milik negara yang masih tersimpan di Bank of England. Dana tersebut diklaim akan digunakan untuk membantu pemulihan pasca 2 gempa besar yang melanda negara itu. Pemerintah Venezuela menyatakan akan mengirim surat kepada Raja Charles III agar cadangan emas milik Venezuela yang ditahan di Bank of England dapat segera dilepaskan. Wakil Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, menegaskan emas tersebut merupakan aset rakyat yang sangat dibutuhkan untuk membiayai proses rekonstruksi dan membantu para korban gempa bumi yang terjadi pada 24 Juni lalu. Permintaan ini kembali menyoroti sengketa berkepanjangan mengenai sekitar 31 ton emas Venezuela yang masih tersimpan di Bank of England. Selama ini, pemerintah Inggris menolak menyerahkan aset tersebut karena tidak mengakui otoritas pemerintah Venezuela saat ini. Tenemos los recursos y he decidido enviar una carta, entre otros, al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo. Y ese oro debe estar para atender, las consecuencias terribles, trágicas. Selain kepada Inggris, Rodriguez mengaku juga telah berkomunikasi dengan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk mengakses aset Venezuela yang masih diblokir. Pemerintah Venezuela menyatakan dana tersebut sangat dibutuhkan guna mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo resmikan 5 bendungan di 5 provinsi. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, petugas gabungan Kortas Tipidkor Mabes Polri dan Ditreskrim Suspolda Metro Jaya masih melakukan penggeledahan berkas dan komputer di dalam ruko yang diduga terkait kasus dana asabri, batubara, dan Karakatu Steel. Kami sampaikan penggeledahan di titik yang ke-13 malam hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan yang sebelum-sebelumnya. Kita saksikan bersama-sama masih dilaksanakan proses penggeledahan di salah satu ruko. Ini kaitan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh joint investigasi dari Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya. Kita masih melihat proses penggeledahan masih berjalan dan hari hasil pemeriksaan keterangan saksi maupun gelar perkara artinya masih ada perkembangan ke beberapa titik-titik lainnya. Nah, mungkin kami akan mengupdate kepada teman-teman sekalian setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga ini secara transparan.
Pak, tadi saya mendengar ada suara mesin pemotong besi gitu ya Pak. Ya. Apakah ada mungkin berangkas ataupun apa yang sudah dibuka oleh polisi Pak? Yang pertama kan jelas memutus rantai ya. Oke. Yang kedua juga memang membuka pintu atas kita melihat menyaksikan bahwa ruko ini ada 3 lantai. Jadi kita melihat untuk membuka pintu akses ke lantai 3 dan melihat juga pada saat sekarang banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan. Ada hambatan nggak Pak selama melakukan penggeledahan? Alhamdulillah selama ini berjalan lancar. Saya itu teman-teman ya, nanti akan kita update. Ini kan komplek ruko ya Pak. Kalau unit ruko yang digeledah sendiri ada berapa sih Pak? Ada 1 ruko. 1 ruko. Itu logistik atau apa sih Pak? Ya itu masih nanti kita kembangkan. Ini dari informasi, keterangan saksi, keterangan dari hasil gelar perkara dan yang sudah kita lakukan 12 titik menujulah ke titik ini. Nah ini kita lakukan. Itu semua berjalan sesuai dengan hasil penyidikan dari penyidik. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah buka suara menyusul berbagai pemberitaan terkait langkah penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Febri menegaskan seluruh penanganan perkara korupsi di Kejaksaan Agung akan tetap berjalan sesuai prosedur. Kami memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada kami dan rekan-rekan semua di Gedung Bundar yang sedang melakukan penyidikan, penuntutan, maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang-barang bukti ini tetap berjalan. Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah menyatakan pihaknya menghormati proses penegakan hukum yang baru-baru ini tengah dilakukan oleh aparat kepolisian. Namun demikian ia menegaskan bahwa seluruh tugas penyidikan, penyelidikan, penuntutan, hingga eksekusi barang bukti yang ditangani Jampitsus akan tetap berlangsung normal, secara profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Menurutnya hasil penegakan hukum tersebut akan dipertanggungjawabkan melalui proses persidangan yang terbuka, sehingga dapat diuji kebenarannya oleh masyarakat maupun majelis hakim. Kami memandang perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada kami dan rekan-rekan semua di Gedung Bundar yang sedang melakukan penyidikan, penuntutan, maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang-barang bukti ini tetap berjalan. Bahkan saya monitor tetap sesuai dengan SOP, berjalan dengan cepat. Dan tentunya kami terus menjaga kualitas tugas-tugas Gedung Bundar yang dilaksanakan, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diukur harus bisa diuji kebenarannya secara material dan formil yang akhirnya akan dibuka ke masyarakat melalui persidangan di Pengadilan Negeri. Sebelumnya Kortas Tipikor Polri melakukan penyidikan dan penggeledahan di sejumlah lokasi dalam penanganan dugaan kasus korupsi. Menanggapi hal itu, Febri menegaskan pihaknya akan tetap fokus menuntaskan berbagai perkara korupsi yang sedang ditangani sesuai koridor hukum. Terlebih ia juga menyatakan komitmen Kejaksaan Agung yang tidak berubah, yaitu menjalankan penegakan hukum secara independen, profesional, dan transparan, demi memastikan setiap perkara korupsi diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah membantah berbagai tudingan yang mengaitkan dirinya dengan sejumlah bisnis serta menepis isu pengunduran diri. Febri menegaskan jajaran Jampitsus tetap fokus menuntaskan penanganan perkara korupsi yang jadi perhatian publik.
Jampitsus Febri Adriansyah menegaskan pihaknya menghormati setiap proses penegakan hukum yang dilakukan sesama aparat penegak hukum. Menurutnya, masyarakat perlu menunggu hasil penyidikan resmi dan tidak terpengaruh oleh berbagai pemberitaan yang belum teruji. Menanggapi berbagai pemberitaan yang mengaitkan namanya dengan bisnis di Cipete maupun Jakarta Selatan, Febri menegaskan tidak memiliki keterkaitan dengan usaha yang dimaksud. Sementara itu menjawab isu pengunduran diri, Febri memastikan hingga saat ini dirinya masih menjalankan tugas sebagai Jampitsus Kejagung. Ia mengaku masih menerima arahan untuk mempercepat penyelesaian pemberkasan berbagai perkara prioritas agar dapat segera dilimpahkan ke persidangan. Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Jadi hingga saat ini saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara yang memang waktunya singkat, yang terbatas di waktu penahanan. Sehingga perintah itu tadi sudah kita jabarkan untuk memprioritaskan mana-mana perkara yang menjadi perhatian masyarakat ya untuk segera bisa kita berkas dan kita sidangkan. Lebih lanjut, Jampitsus Febri Adriansyah menegaskan seluruh proses penegakan hukum akan tetap berjalan secara profesional dan transparan. Ia pun mengajak masyarakat memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan setiap proses sesuai mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi 3 DPR mendukung langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan tersebut disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi sekaligus dukungan kepada Kortas Tipikor Polri dalam mengusut tuntas dugaan kasus korupsi batubara. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, namun tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, serta menjamin proses hukum yang adil bagi semua pihak. Komisi 3 DPR RI juga menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan secara akuntabel, demi mewujudkan keadilan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Komisi 3 DPR RI apresiasi dan dukung Kortas Tipikor Usut Korupsi Batubara. Komisi 3 DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batubara. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan, tetapi juga berdampak terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat dan tentu membawa dampak
kerugian ekonomi dan lain-lain bagi masyarakat. Komisi 3 DPR RI berkomitmen terus mengawal proses penegakan hukum agar berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke agenda Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan sekaligus sebagai bagian proyek strategis nasional pada Jumat siang. Peresmian 5 bendungan ini jadi wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur sumber daya air yang memiliki peran strategis dalam dukung ketahanan pangan hingga pengembangan energi bersih. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan secara bersamaan dipusatkan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Jumat 10 Juli 2026. Sementara keempat lainnya diresmikan secara hibrid, yakni Bendungan Kuroto dan juga Bendungan Ruko di Provinsi Aceh, Bendungan Jelanta di Provinsi Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Provinsi Bali. Total anggaran kelima bendungan itu mencapai 9,79 triliun. Kelima proyek yang juga dibangun dalam kurun waktu masa konstruksi sejak 2015 hingga 2025 ini dirancang untuk membawa dampak masif bagi ketahanan pangan, penyediaan air bersih, pengendalian bencana, serta swasembada energi hijau. Secara akumulatif, kelima bendungan ini mampu menyuplai air beku, mereduksi potensi banjir seluas 932 hektar, serta menghasilkan potensi energi bersih dari PLTA sebesar 9.635 MW dan PLTS Serapung hingga 3.455,94 MW. Tidak hanya itu, jaringan irigasi sepanjang 279,98 km juga dibangun demi mengairi 39.540 hektar lahan pertanian warga. Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan. Pemerintah yang investasi pertama, pemerintah yang groundbreaking, pemerintah yang mulai bangun, mungkin bukan pemerintah yang meresmikan. Inilah namanya pembangunan bangsa. Ini namanya kebangkitan bangsa. Pembangunan bangsa, kebangkitan bangsa bukan jatuh dari langit. Kemakmuran tidak ada di pohon, jatuh dari langit, tidak. Kemakmuran kerja besar, kerja keras, kerja bersatu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah resmi memulai implementasi mandatori biodiesel B50 pada Juli 2026. Langkah implementasi B50 dapat menyerap 2,1 juta tenaga kerja dan menekan emisi CO2. Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang mengimplementasikan mandatori biodiesel B50 mulai Juli 2026. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan meningkatkan pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Pelaksanaan program B50 didukung regulasi yang telah disiapkan pemerintah, yakni Permen ESDM nomor 4 tahun 2025 dan Kepmen ESDM yang mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50% pada seluruh jenis minyak solar. Pemerintah juga memastikan kesiapan implementasi menuju pengujian komprehensif di 6 sektor pengguna mesin diesel, mulai dari otomotif, alat berat, pertanian, angkutan laut, pembangkit listrik hingga perkereta apian. Hasil sementara menunjukkan B50 aman digunakan serta memenuhi aspek kinerja dan kompatibilitas. Selain memperkuat kemandirian energi, implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa sekitar 170 triliun rupiah pada 2026, meningkat dari 133,3 triliun rupiah pada 2025 saat penerapan B40. Program ini juga diproyeksikan meningkatkan nilai tambah CPO menjadi 23,49 triliun rupiah, menyerap hingga 2,1 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 44,46 juta ton CO2 sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi dan dekarbonisasi nasional. Dalam masa transisi, pemerintah memberikan waktu hingga 30 September 2026 bagi Badan Usaha BBM untuk menghabiskan stok biodiesel dengan spesifikasi pencampuran B40 sebelum penerapan penuh B50. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengapresiasi inovasi Molisa atau mobil listrik karya mahasiswa yang dikembangkan oleh mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam pertemuan tersebut, Wapres meninjau langsung prototipe mobil listrik hasil kolaborasi dosen dan mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Unisula. Pertemuan ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia unggul dan penguatan inovasi teknologi nasional. Dekan Fakultas Teknologi Industri Unisula menyebut pengembangan Molisa merupakan hasil riset kolaboratif dosen dan mahasiswa untuk mempersiapkan talenta yang siap mendukung industri kendaraan listrik nasional. Prototipe Molisa dilengkapi panel surya yang berfungsi menambah pasokan energi bagi kendaraan. Inovasi tersebut menjadi bagian dari pengembangan teknologi ramah lingkungan berbasis energi terbarukan. Karya mahasiswa kami yang kami namai dengan Molisa, mobil listrik karya mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung. Anak-anak yang mendampingi kami adalah mereka yang kami ajak untuk berkolaborasi riset dengan dosen. Untuk mobilnya sendiri itu kita memiliki panel surya di atasnya yang berfungsi untuk menambah suplai energi. Wapres mendorong tim Molisa untuk terus meningkatkan kualitas inovasi agar mampu bersaing di masa depan. Wapres juga mengarahkan agar para mahasiswa terus mengembangkan inovasi di bidang energi hijau dan kendaraan listrik sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri nasional. Sebagai bentuk apresiasi, Gibran memberikan tanda tangan pada prototipe Molisa yang menjadi motivasi bagi para mahasiswa untuk terus berkarya dan menghasilkan inovasi bagi bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menyambut baik kabar keberhasilan 2 kapal milik Pertamina yang berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman. Nantinya kedua kapal diperkirakan akan tiba di Indonesia pada 23 Juli mendatang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengungkapkan kabar baik 2 kapal PT Pertamina International Shipping berhasil melintasi Selat Hormuz pada Rabu lalu. Lolosnya kapal Pertamina ini menandai total sudah ada 2 kapal milik Pertamina berhasil melintasi Iran, setelah sebelumnya kapal Gamsunoro duluan berhasil lolos pada Juni lalu. Yvonne menegaskan kabar baik ini menunjukkan adanya perkembangan positif di kawasan tersebut, mengingat situasi yang tergolong masih dinamis. Hal ini tak terlepas dari dukungan diplomasi bersama otoritas terkait di negara Iran untuk memastikan keselamatan kedua kapal beserta awaknya. Terkait update kapal Pertamina Pride, Kemlu RI menyambut baik keberhasilan kapal tanker Pertamina Pride milik PT Pertamina International Shipping melintasi Selat Hormuz pada 8 Juli 2026 dan kapal Pertamina Pride dijadwalkan untuk tiba pada 23 Juli di Indonesia. Tentunya keberhasilan ini setelah sebelumnya kapal Gamsunoro juga berhasil melintas dengan aman pada bulan Juni, menunjukkan perkembangan di kawasan yang positif meskipun situasi tentunya kita ketahui bersama masih sangat dinamis, dan kelancaran pelintasan kedua kapal ini merupakan hasil koordinasi erat antara Kemlu RI, PT Pertamina International Shipping dan juga KBRI Teheran, dan juga dukungan dan komunikasi yang baik dengan otoritas terkait di Iran dalam memastikan keselamatan kapal dan awaknya. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia akan menghadapi dunia yang semakin terfragmentasi dengan percaya diri, bukan dengan rasa takut. Menurutnya perubahan tatanan global justru membuka peluang baru yang harus dimanfaatkan secara strategis. We will be at the table, not on the sidelines. We will help write the rules, not merely follow them. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono saat menyampaikan pidato dalam Jakarta Geopolitical Forum ke-10 yang diselenggarakan Lemhanas RI di Jakarta. Forum tahun ini mengangkat tema Strengthening Multilateralism, Survival Amid Global Turbulence and a Fragmented World. Menlu menyatakan tidak ada negara yang menginginkan dunia menjadi semakin terpecah, namun kondisi tersebut merupakan realitas yang harus dihadapi dengan sikap percaya diri dan kesiapan untuk beradaptasi. Menurutnya, setiap disrupsi global selalu membawa peluang baru, baik dalam bentuk pasar, kemitraan, maupun peran strategis di tingkat internasional. Indonesia bertekad menjadi negara yang terbuka, dipercaya,
dan siap menghadapi perubahan tersebut. Sugiono menegaskan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif tetap jadi pedoman Indonesia dalam menjalin hubungan dengan semua negara. Dalam praktiknya, Indonesia akan terus menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional, sekaligus berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai isu global. Menlu juga menilai multilateralisme masih menjadi fondasi penting bagi kerjasama internasional. Namun sistem tersebut memerlukan komitmen nyata dari setiap negara agar tetap efektif menghadapi berbagai tantangan global. Menurutnya, Indonesia tidak hanya ingin jadi pengamat, melainkan turut berperan dalam merumuskan aturan dan memperkuat sistem internasional agar lebih adil dan responsif terhadap perubahan dunia. We will be at the table, not on the sidelines. We will help write the rules, not merely follow them. And we will defend the system the best way any nation can by making it better. Menutup pidatonya, Menlu menyampaikan apresiasi kepada Lemhanas RI atas penyelenggaraan Jakarta Geopolitical Forum selama 10 tahun terakhir. Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan bermanfaat bagi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR terus mengawal aspirasi guru dan tenaga kependidikan agar memperoleh kepastian status serta pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat bertemu dengan Forum Aliansi Guru dan Karyawan Bidang Pendidikan. DPR RI terus mengawal aspirasi guru dan tenaga kependidikan melalui pertemuan bersama Forum Aliansi Guru dan Karyawan Bidang Pendidikan. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi tenaga pendidik di berbagai daerah. Cucun menyebut penyelesaian masalah tenaga kependidikan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat saja, melainkan memerlukan sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah agar kebijakan dapat berjalan efektif di lapangan. Selain memberikan kepastian bagi guru dan P3K yang masih menunggu kejelasan status, DPR RI juga mendorong agar pendataan kebutuhan guru dilakukan secara akurat, sehingga pemenuhan tenaga pendidik dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Hari ini kita mengawal perjuangan Forum Aliansi Guru dan Karyawan di bidang pendidikan. Makanya karyawan bidang pendidikan ini kan saya sampaikan istilahnya ini yaitu tenaga kependidikan, karena di sana ada penjaga perpustakaan, di sana ada tenaga tata usaha. Nah, ini ternyata banyak jumlahnya, hampir 66.000 ya tenaga kependidikan ini. Jadi perjuangan Forum Aliansi Guru ini sudah panjang dan lagi mensinkronkan kebutuhan guru yang ada di kita itu sekarang ini emang sudah darurat. Ini yang harus sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, ini banyak aspirasi-aspirasi yang kalau kita ini kan selesaikan dulu yang kebutuhan jumlah guru disesuaikan dengan sekolah ini lagi betul-betul diinventarisir. Kan jumlah sekolahnya banyak nih, tapi sekarang banyak yang sekolah-sekolah yang di daerah ini dari nanti Kementerian Dalam Negeri akan menyusun yang bisa di-merger itu dari jumlah sekian ratus ribu sekolah berapa sih? Ya. Kemudian turun kebutuhan gurunya sampai berapa? DPR RI menegaskan akan terus mengawal aspirasi guru dan tenaga kependidikan, sekaligus mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian status guru serta pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik demi meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jembatan Garuda Kalisong buka akses 3 desa. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan berhasil menyita ratusan miliar rupiah aset dalam penyidikan dugaan tindak pidana kasus asuransi jiwa Prolife. Kasus ini dinilai berkaitan dengan dugaan pengabaian pelaksanaan kewenangan OJK selama tahun 2020 hingga 2023. Ketua Dewan Komisioner OJK Friederika Widiasari Dewi mengungkapkan aset yang disita sebesar 113,97 miliar rupiah dari kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan yang melibatkan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia. Adapun sebelumnya perusahaan asuransi tersebut bernama PT Asuransi Jiwa Indosuria Sukses. Langkah pengungkapan dan penyitaan dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan pemegang polis bagi konsumen. Friederika menyebut perkara terjadi dan berkaitan dengan dugaan pengabaian pelaksanaan kewenangan OJK sejak 2020 hingga 2023 lalu. Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini terkait dugaan pengabaian atau penghambatan pelaksanaan kewenangan OJK pada periode 2020 sampai dengan 2023, serta dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK tahun 2023 untuk membayar ganti rugi kepada konsumen sebesar 566,24 miliar rupiah. Rekan-rekan media yang saya hormati, perkara ini menjadi perhatian besar bagi OJK karena menyangkut kepentingan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum dan pelindungan atas hak-hak ekonominya. Bagi OJK, pelindungan konsumen ini menjadi sesuatu yang terus kita upayakan. Jadi sebagaimana rekan-rekan media ketahui, di OJK ini ada pengawas prudensial, ada pengawas market conduct yang ada di dalam satu atap. Jadi kita pastikan bahwa seluruh perkembangan, inovasi, pertumbuhan di sektor keuangan tidak mengorbankan kepentingan konsumen dan masyarakat. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. BUMN terus didorong untuk membangun talenta yang profesional, berintegritas, dan adaptif. Hal ini karena penguatan sumber daya manusia jadi salah satu kunci dalam mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Kepala BP BUMN sekaligus CEO Danantara Indonesia, Doni Oskaria, menggelar pertemuan bersama Managing Director Human Capital Danantara Asset Management pada Selasa 7 Juli 2026. Pertemuan tersebut guna membahas strategi penguatan sumber daya manusia di lingkungan BUMN dan Danantara, di mana difokuskan pada peningkatan kinerja SDM melalui penguatan kepemimpinan, pengembangan talenta, serta sistem pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi dan merit. Sesuai dalam mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan sumber daya manusia dinilai menjadi salah satu kunci. Langkah yang dilakukan BP BUMN jadi bagian dari komitmen BP BUMN dan Danantara dalam membangun organisasi yang semakin profesional, berdaya saing global, dan mampu mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional sesuai Astacita Presiden Prabowo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, BUMN memiliki peran strategis sebagai pelaksana berbagai program prioritas pemerintah. BUMN diharapkan mampu mempercepat pembangunan nasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepala BP BUMN sekaligus CEO Danantara Indonesia, Doni Oskaria, menggelar rapat bersama Wakil Kepala BP BUMN Teddy Barata, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf, Sekretaris Utama BP BUMN Wahyu Kuncoro, serta Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi Rabin Indrajat Hattari pada Rabu 8 Juli 2026. Pertemuan tersebut guna membahas berbagai penugasan strategis BUMN dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Pembahasan difokuskan pada penyelarasan kebijakan penugasan BUMN agar berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prioritas pemerintah. Melalui penugasan yang terencana, tepat sasaran, dan didukung oleh tata kelola yang kuat, BP BUMN terus pastikan setiap penugasan didukung oleh tata kelola yang baik, sehingga mampu mempercepat realisasi program strategis nasional, sekaligus memperkuat kontribusi BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia politik dan pengusaha Indonesia.
Anggota DPR RI fraksi Nasdem sekaligus mantan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel meninggal dunia pada Jumat dini hari di Jakarta. Rahmat Gobel menghembuskan nafas terakhir pada Jumat 10 Juli 2026, sekitar pukul 3:20 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Kabar duka tersebut disampaikan pihak keluarga melalui Instagram official milik almarhum. Semasa hidupnya, Rahmat Gobel dikenal sebagai pengusaha nasional, mantan Menteri Perdagangan dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang aktif mendorong pengembangan industri dan pembangunan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perdagangan masa jabatan 2014-2015 Rahmat Gobel tutup usia pada Jumat dini hari. Almarhum wafat sekitar pukul 3:20 di Rumah Sakit Brawijaya Tebet, Jakarta Selatan. Menteri Perdagangan pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Rahmat Gobel, meninggal dunia pada Jumat dini hari sekitar pukul 03.20. Almarhum wafat di Rumah Sakit Brawijaya Tebet, Jakarta Selatan setelah sempat menjalani perawatan. Rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Gorontalo, Sulawesi Utara. Kedatangan jenazah di rumah duka disambut tangis kerabat dan keluarga. Politisi Partai Nasdem dan pengusaha Gobel Group wafat di usia ke-63. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kodam 21 Radin Inten menggelar gerakan Radin Inten Asri di Lampung dan Bengkulu sebagai dukungan terhadap program Gerakan Indonesia Asri yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Guna mendukung terwujudnya Gerakan Indonesia Asri yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Kodam 21 Radin Inten menggelar gerakan Radin Inten Asri melalui aksi bersih-bersih laut dan pesisir pantai yang melibatkan berbagai stakeholder hingga masyarakat. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal yang turut hadir dalam kegiatan tersebut di Pantai Pasir Putih, Lampung Selatan. Menurut Mirzani, inisiatif Kodam 21 Radin Inten dalam mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan pantai dari sampah merupakan langkah nyata untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Dirinya menegaskan pantai merupakan wajah sekaligus citra Provinsi Lampung, oleh karena itu menjaga kebersihan dan kelestarian menjadi tanggung jawab bersama. Ia berharap gerakan Radin Inten Asri dapat menjadi kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Yang pertama kita apresiasi ya Pak Pangdam, Pak Presiden. Sebelum Radin Inten Asri ini, salah satu yang beliau rapikan adalah pantai ini secara keseluruhan. Ini adalah pantai yang bersejarah bagi seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Ya, tahun kemarin masih belum layak, tapi saya kaget hari ini sudah sangat luar biasa. Ya, layak untuk menjadi tempat tujuan wisata yang salah satu yang terbaik di Provinsi Lampung. Dan hari ini juga inisiatif beliau mengajak bagaimana masyarakat Lampung mengadakan pembersihan pantai. Karena bagi Provinsi Lampung, pantai adalah wajahnya Provinsi Lampung, pantai adalah citranya Provinsi Lampung, pantai adalah tempat kebanggaannya masyarakat Provinsi Lampung. Apresiasi. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi kebiasaan masyarakat Provinsi Lampung untuk menjaga pantai-pantai yang ada di seluruh Provinsi Lampung. Sementara itu, Pangdam 21 Radin Inten Maijen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan gerakan Radin Inten Asri merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan aksi bersih-bersih lingkungan di seluruh Indonesia. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, gerakan ini turut dilaksanakan serentak di Provinsi Lampung dan Bengkulu. Menurut Kristomei, kawasan pantai dan laut menjadi sasaran utama karena masih banyak ditemukan sampah yang mengancam ekosistem. Ia berharap gerakan Radin Inten Asri tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi budaya masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan juga asri. Ya, jadi gerakan Radin Inten Asri ini sebenarnya kita kerjakan dari dasar atas perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan pembersihan di seluruh wilayah tanah air kita, gitu ya. Dan di bawah teritorial Kodam 21 Radin Inten ini kan saya memiliki 2 provinsi, Lampung dan Bengkulu, sehingga
kami berinisiasi bekerjasama berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik Pemprov Lampung maupun Pemprov Bengkulu, untuk sama-sama menggerakkan instansi yang ada di bawahnya, sama-sama kita bergerak untuk melakukan pelaksanaan gerakan Raden dan Asri ini. Nah, hari ini Bengkulu mulai dari ujung utara itu Muko-Muko sampai Bengkulu Selatan, Lampung Barat sampai Lampung Selatan, kita mencoba memulainya. Kenapa sih kita tidak mulai dari pantai? Nah, sementara di pantai, di laut itu banyak sekali sampah-sampah, kemudian dari pantai kita giring ke tempat, ke daerah pemukiman dan instansi atau kantor-kantor di tempat kita sekarang, di mana tempat tinggal kita. Nah, memang itu yang kita harapkan, tidak hanya sudah seremonial satu hari ini saja, tapi ini bisa berkelanjutan sehingga kita bisa hidup di tempat lingkungan yang bersih dan rapi. Dari Lampung Selatan, Jihan Nabilah, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Penantian panjang warga 3 desa di Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulung Agung akhirnya berakhir. Jembatan Perintis Garuda Kalisong kini resmi digunakan jadi akses baru yang menghubungkan wilayah, sekaligus memperlancar aktivitas dan perekonomian masyarakat. Jembatan Perintis Garuda Kalisong yang menghubungkan Desa Kauman, Kalangbret, dan Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulung Agung, resmi dimanfaatkan oleh masyarakat. Peresmian jembatan dilakukan oleh Komandan Kodim 0807 Tulung Agung bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung yang disambut antusias ribuan warga. Jembatan ini merupakan bagian dari program Jembatan Perintis Garuda yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur hingga menjangkau wilayah pedesaan. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, mempercepat mobilitas warga, serta memberikan akses yang lebih aman bagi anak-anak menuju sekolah. Masyarakat menyambut baik rampungnya pembangunan jembatan ini dan menyampaikan rasa syukur serta terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas terbangunnya jembatan yang menjadi akses penting antar wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prabowo, kami sebagai warga sangat berterima kasih setelah dibangunkan jembatan Perintis Garuda. Itu manfaatnya besar sekali, sehingga kami kalau biasanya lewat utara ke Pasar Kalangbret itu membutuhkan waktu 15 menit. Dengan adanya jembatan gantung Perintis Garuda ini, kami hanya membutuhkan waktu 5 menit. Sekali lagi Pak Prabowo, saya terima kasih yang sangat besar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kalau kita mau main ke desa sebelah, kita harus muter dulu. Sekarang ada jembatan gantung, kita bisa lebih dekat mainnya. Terima kasih Pak Prabowo. Pemerintah daerah bersama TNI berharap keberadaan jembatan Perintis Garuda Kalisong mampu meningkatkan konektivitas, membuka peluang perekonomian baru, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulung Agung. Jihan Nabilah, Sinpo TV melaporkan. Kita ke Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meninjau berbagai inovasi pelayanan publik di Polda Bali yang diharapkan jadi percontohan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari pengawalan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Peningkatan kualitas pelayanan publik terus menjadi komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Dalam kunjungan kerja ke Polda Bali, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meninjau langsung implementasi berbagai inovasi pelayanan publik yang menjadi bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya layanan SKCK berbasis digital, serta command center yang mampu memantau situasi keamanan dan merespons laporan masyarakat melalui layanan 110 secara real-time. Dengan capaian indeks kepuasan masyarakat sebesar 93,46 atau berkategori sangat baik, Polda Bali diharapkan menjadi percontohan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan pelayanan kesehatan hewan agar semakin mudah dijangkau masyarakat. Salah satunya melalui layanan puskesmas hewan keliling yang hadir di berbagai wilayah Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan pelayanan kesehatan hewan agar semakin mudah dijangkau masyarakat, salah satunya melalui layanan puskesmas hewan keliling yang hadir di berbagai wilayah Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta didampingi oleh anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok meninjau puskesmas hewan keliling. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada hewan peliharaan milik warga, berbagai layanan tersedia, mulai dari pemeriksaan kesehatan, konsultasi dengan dokter hewan hingga vaksinasi atau sterilisasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan layanan kesehatan hewan yang mudah dijangkau masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran pemilik hewan terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Termasuk untuk darah rutin, biokimia, urin, dan fases. Termasuk juga untuk USG, jadi bisa USG di tempat ini. Sterilisasi hingga bedah minor, maka dengan layanan ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan hewan yang lebih baik dari semua hewan yang dimiliki oleh masyarakat. Seperti yang saya sebutkan tadi, setiap unit mobil tadi akan beroperasi di 1 kota madya yang ada paramedis, ada dokter hewan, dan ditangani secara profesional. Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth menyebut program ini merupakan salah satu janji kampanye gubernur untuk terus memperkuat pelayanan kesehatan hewan melalui inovasi layanan yang cepat, mudah diakses, dan berkualitas demi mewujudkan lingkungan Jakarta yang sehat bagi masyarakat serta hewan peliharaan di ibu kota. Supaya Jakarta ini, karena memang menjadi impian kan bagi para pecinta hewan, bahwa Jakarta ini benar-benar ada tempat yang terintegrasi dan fokus dalam pelayanan hewan. Kan ini kan sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Jadi saya janji kampanye Pak Gubernur, saya coba mendorong. Nah, Pak Kadis ini juga orangnya lumayan cerdas dan inovatif. Nah, makanya hari ini dieksekusi, ditunjukkan kepada kawan-kawan semua bahwa memang kita ini ada mobil seperti ini untuk menjangkau pelayanan bagi para pecinta hewan. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskan kedepannya puskesmas keliling ini akan tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta. Skenarionya nanti kita akan sebar di 5 wilayah. Jadi satu wilayah kota akan beroperasi 1 mobil pelayanan hewan pertanian keliling ini. Nanti akan beroperasi selama 6 hari, Senin sampai dengan Sabtu, khusus untuk hari Sabtu setengah hari. Nanti kita juga sudah melaksanakan kajian dulu terlebih dahulu, kriterianya di mana kira-kira mereka nanti beroperasi. Karena kami ingin agar nanti jumlah pasien di masing-masing unit ini banyak. Jadi ada nanti prioritas, cukup prioritas, dan sangat prioritas. Jadi kita tentukan nanti yang sangat prioritas. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.